Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgi Agus Dwi Putra dengan NIM 2892150075 dari Prodi Manajemen kelas pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video presentasi untuk tugas ulangan tengah semester mata kuliah digital bisnis. Langsung saja, ayo kita mulai. Yang pertama ada revolusi industri. Revolusi industri telah terjadi sekitar 4 kali tahapan, yaitu dari industri 1.0, 2.0, 3.0, sampai sekarang industri 4.0. Revolusi sendiri yaitu suatu perubahan corak budaya dan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, dan juga kebiasaan yang sering dilakukan berhubungan dengan dasar kehidupan masyarakat yang singkat. Sedangkan untuk industri yaitu suatu kegiatan yang bersangkutan dengan pengolahan bahan mentah menjadi barang yang berharga atau berkualitas. Yang A ada revolusi industri 1.0. Pada revolusi industri 1.0 atau revolusi generasi pertama merupakan revolusi pada tahun awal yang terjadi pada abad ke-18. Jika pada saat itu banyak pekerjaan yang masih mengandalkan tenaga manusia dan hewan, namun setelah terjadi revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan adanya penemuan sebuah alat tenun mekanis dengan menggunakan mesin uap pada tahun 1784, semuanya berubah. Tenaga hewan dan manusia tidak lagi digunakan, mengakibatkan banyaknya pengangguran walaupun jumlah produksi meningkat. Yang B ada revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 sampai abad ke-20 dengan ditandai munculnya listrik yang membuat biaya produksi jauh lebih murah dari sebelumnya. Pada tahun 1913 tercipta sebuah lini produksi yang menggunakan ban berjalan. Penemuan yang mengakibatkan produksi mobil yang sebelumnya merakit satu mobil harus dilakukan oleh banyaknya orang. Namun setelah ada penemuan itu, produksi mobil dapat dilakukan secara massal dan setiap pekerja dilatih agar dapat menekuni satu bidang saja sehingga kita melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang C, revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0, tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan terlalu banyak pada revolusi industri 3.0. Menandakan bahwa abad industri perlahan berakhir, kemudian digantikan dengan abad informasi. Pada revolusi 3.0 ditandai dengan teknologi informasi dan penggunaan elektronika menggunakan otomatisasi produksi. Revolusi industri 3.0 lahir pada awal tahun 1970. Kemunculan revolusi industri mengubah lagi peradaban dunia. Jika revolusi sebelumnya mesin masih dikendalikan oleh manusia, maka pada revolusi industri 3.0 sudah menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer. Sistem komunikasi yang telah menggunakan teknologi digital membuat penyebaran akses informasi semakin cepat, dan pemanfaatan alat elektronika dan komputer pada otomatisasi produksi merupakan bukti berkembangnya industri. Yang D, revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini diciptakan pada tahun 2011 dengan istilah industri 4.0. Istilah ini pertama kali diciptakan di Jerman dan industri 4.0 ditandai dengan adanya revolusi digital. Industri ini dipercaya dapat meningkatkan produktivitas, yang mana industri 4.0 merupakan industri yang berhubungan langsung dengan digital, yang cakupannya yaitu dari berbagai jenis teknologi. Zaman revolusi industri 4.0 berawal pada tahun 2018 hingga sekarang. Revolusi ini menyatukan kedua teknologi yaitu otomatis dan cyber. Teknologi ini merupakan gaya dalam pertukaran data secara manufaktur dan otomatisasi. Lain dengan revolusi sebelumnya, industri 4.0 mengembangkan Internet of Things bersamaan dengan dan robot menjadi angka pengangguran pun kian banyak. Selanjutnya adalah evolusi web. Evolution of the Web adalah website yang didedikasikan untuk menggambarkan sejarah dan perkembangan web yang dibuat dengan teknologi HTML.
World Wide Web atau bisa dikenal dengan singkatan WWW merupakan sebuah ruang informasi yang digunakan pengenalan global atau URL atau Uniform Resource Locator untuk mengenal sumber daya berguna. Yang A ada Web 1.0. Web 1.0 secara umum dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat sedikit interaktif. Web 1.0 memiliki sifat adalah RED. Jika memiliki ciri-ciri umum yang mencolok yaitu consult, surf, dan search. Jadi web 1.0 kita kebanyakan hanya sekedar mencari atau browsing untuk mendapatkan informasi tertentu. Web 1.0 hanya retronim yang menunjuk pada World Wide Web. Berikut beberapa ciri dari situs web 1.0. Yang pertama, halamannya statis, bukan dinamis. Pengguna konten yang dihasilkan. Yang kedua, penggunaan frame message. Yang ketiga, pemilik HTML ekstensi seperti dan tag diperkenalkan pada awal perang browser. Yang keempat, online guidebook. Yang B, web 2.0. Web 2.0 membantu munculnya konten yang dibuat pengguna serta interoperabilitas dan kegunaan pengguna akhir. Fokus web generasi kedua adalah menekan tampilan dan pengalaman pengguna dalam situs website online atau UI dan UX. Web 2.0 mengedepankan partisipasi dan keterlibatan pengguna dalam transaksi peer-to-peer, merupakan dasar dari platform e-commerce dan media sosial. Web 2.0 memungkinkan akses dari konten web dari televisi, perangkat seluler, konsol media, dan hampir semua perangkat yang terhubung di internet. Atau disebut juga sebagai web sosial partisipatif. Berikutnya C, web 3.0. Web 3.0 menghilangkan kebutuhan akan perantara terpusat dan memperkenalkan universalitas informasi, yaitu dengan memanfaatkan enkripsi dan teknologi buku besar terdistribusi web generasi ketiga. Juga dikenal sebagai web semiomatik. Memanfaatkan sistem metadata yang ditingkatkan untuk meningkatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistem metadata membantu mesin dalam pemahaman bahasa. Hasilnya, di web 3.0 baik mesin maupun manusia akan dapat dengan mudah menemukan, berbagi, dan mengevaluasi data. Selain keamanan serta pemanfaatan kecerdasan buatan, pengguna juga dapat menikmati kekuatan visualisasi dan grafik 3D secara real-time dalam memberikan hasil yang akurat pada tingkat yang lebih cepat sekaligus. Yang D ada web 4.0. Web 4.0 adalah private secretary dalam bentuk organisme buatan. Sebuah alat di mana aplikasi merekam rutinitas yang kita lakukan, yang seluruh rutinitas tersebut bisa diketahui oleh aplikasi komputer atau program atau tools atau device yang kita miliki yang dijalankan secara online. Web 4.0 juga bisa digunakan untuk membantu dalam pencarian informasi, penyimpanan histori pencarian, atau mempertemukan orang yang mencari informasi sama. Yang terakhir ada analisis SWOT Internet of Things. Pertama-tama akan saya jelaskan apa itu SWOT. SWOT adalah kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau suatu proyek. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Berikut adalah strength dari Internet of Things. 1. Bermanfaat untuk tempat kerja. 2. Kurang membebani lingkungan. Dan 3. Pemimpin dalam teknologi yang inovatif. Berikutnya, weakness dari Internet of Things. 1. Datanya berat. Yang kedua, teknologi tanpa arah. Berikutnya ada opportunity dari Internet of Things. 1. Kesehatan yang lebih baik dengan aplikasi dan perangkat. 2. Investasi baru dan menarik. Yang terakhir ada threat dari Internet of Things. 1. Kerentanan keamanan yang mudah dibobol. Yang kedua, harapan yang terlalu tinggi. Dan yang ketiga, harganya mahal. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Bila ada salah-salah kata, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.